4 kebajikan kardinal Stoik, kompas moral untuk hidup bermakna. Selamat datang kembali di Jalan Stoik. Dalam perjalanan kita memahami filsafat kuno yang kuat ini, kita akan selalu kembali pada fondasinya. Pilar-pilar moral yang disebut 4 kebajikan kardinal Stoik. Ini bukanlah sekadar sifat baik, melainkan kompas abadi yang memandu kita menuju kehidupan yang benar-benar baik dan bermakna. Para Stoik percaya bahwa kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sejati, satu-satunya hal yang sepenuhnya berada dalam kendali kita dan yang benar-benar penting untuk eudaimonia, atau kehidupan yang berkembang. Mari kita selami satu persatu. 1. Kebijaksanaan, Sophia Prudentia. Kebajikan pertama, dan sering dianggap sebagai yang terpenting, adalah kebijaksanaan. Ini bukan hanya tentang memiliki banyak pengetahuan atau kecerdasan akademis. Kebijaksanaan Stoik adalah kebijaksanaan praktis, kemampuan untuk memahami dunia sebagaimana adanya dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Ini adalah seni untuk mengambil keputusan yang benar dalam segala situasi. Pikirkanlah kebijaksanaan sebagai kemampuan untuk membedakan apa yang baik, apa yang buruk, dan apa yang netral. Ia memungkinkan kita untuk memahami dikotomi kendali. Dengan bijaksana, kita tahu persis apa yang bisa kita kendalikan, pikiran, penilaian, tindakan, dan apa yang tidak, cuaca, opini orang lain, hasil akhir. Ini membebaskan kita dari kecemasan yang tidak perlu. Contoh penerapan, Anda menghadapi kemacetan parah dalam perjalanan pulang. Orang lain mungkin marah, mengumpat, atau stres. Namun, dengan kebijaksanaan, Anda menyadari bahwa kemacetan adalah di luar kendali Anda. Anda memilih untuk tidak membiarkan emosi negatif menguasai. Mungkin malah menggunakan waktu itu untuk mendengarkan audiobook atau merenung. Ini adalah keputusan bijak tentang bagaimana merespons situasi yang tidak ideal. Menilai situasi dengan objektif. Kebijaksanaan membantu kita melihat fakta telanjang tanpa tambahan emosi atau prasangka. Ini seperti melihat cermin tanpa distorsi. Contoh penerapan, rekan kerja Anda menerima promosi yang Anda juga inginkan. Kebijaksanaan memungkinkan Anda untuk tidak langsung merasa iri atau marah, melainkan menganalisis fakta. Mengapa mereka terpilih? Apakah ada yang bisa Anda pelajari? Atau apakah ini memang di luar kendali Anda dan Anda perlu menerima hasilnya? Membuat keputusan rasional. Kebijaksanaan adalah inti dari penalaran yang jernih, memimpin kita untuk memilih jalan yang paling bermanfaat dan benar, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Contoh penerapan, Anda dihadapkan pada godaan untuk menunda pekerjaan penting. Kebijaksanaan mengingatkan Anda akan konsekuensi jangka panjang dari prokrastinasi dan mengarahkan Anda untuk segera bertindak, meskipun itu tidak nyaman. Dengan kebijaksanaan, kita menjadi lebih jernih dalam pikiran, lebih kokoh dalam keputusan, dan lebih damai dalam menghadapi realitas. 2. Keberanian, Andrea Fortitudo. Kebajikan kedua adalah keberanian. Namun, ini bukan hanya tentang keberanian fisik di medan perang. Keberanian Stoik adalah ketahanan mental untuk menghadapi rasa takut, kesulitan, rasa sakit, dan ketidakpastian. Ini adalah keberanian moral untuk melakukan apa yang benar, bahkan ketika itu sulit atau tidak populer. Keberanian memungkinkan kita untuk menghadapi ketidaknyamanan. Keberanian adalah tentang melangkah maju meskipun ada rasa takut atau keraguan, terutama dalam menghadapi kesulitan hidup. Contoh penerapan, Anda ingin memulai bisnis baru atau mengejar impian yang berisiko. Rasa takut akan kegagalan sangat besar. Keberanian Stoik bukan menghilangkan rasa takut itu, tetapi mendorong Anda untuk bertindak meskipun takut, karena Anda tahu itu adalah langkah yang selaras dengan tujuan dan nilai Anda. Berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Ini adalah keberanian untuk mengakui kesalahan, mengatakan kebenaran, dan hidup dengan integritas, bahkan jika itu berarti konsekuensi yang tidak menyenangkan. Contoh penerapan, Anda melihat ketidakadilan terjadi di sekitar Anda. Meskipun takut akan dampak atau penolakan, keberanian mendorong Anda untuk menyuarakan kebenaran atau bertindak untuk mendukung yang benar. Menghadapi tantangan hidup, setiap orang akan mengalami kehilangan, penyakit, atau kemunduran. Keberanian Stoik adalah kemampuan untuk berdiri tegak di tengah badai, menerima apa yang terjadi, dan terus bergerak maju dengan kepala tegak. Contoh penerapan, ketika menghadapi penyakit kronis atau kehilangan orang yang dicintai, keberanian bukan berarti Anda tidak berduka.
tetapi Anda tidak membiarkan kesedihan melumpuhkan Anda. Anda menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup dan menemukan makna baru. Keberanian stoik mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk bertindak dengan benar meskipun kita merasakannya. Tiga keadilan, tiga justitia. Kebajikan ketiga adalah keadilan. Para stoik percaya bahwa sebagai manusia yang rasional, kita adalah bagian dari komunitas global. Keadilan berarti bertindak dengan benar, adil, dan jujur terhadap semua manusia, karena kita semua adalah warga alam semesta yang sama. Keadilan memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan adil dan jujur. Ini adalah tentang memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, dengan integritas dan rasa hormat, tanpa pilih kasih atau prasangka. Contoh penerapan. Dalam lingkungan kerja, keadilan berarti memberikan pujian kepada rekan kerja yang berhak, menepati janji, dan tidak menyalahgunakan posisi untuk keuntungan pribadi. Melayani kebaikan bersama. Keadilan bukan hanya tentang tidak merugikan orang lain, tetapi juga tentang berkontribusi positif pada masyarakat dan membantu sesama. Contoh penerapan, Anda memiliki keterampilan atau sumber daya yang bisa membantu orang lain. Keadilan mendorong Anda untuk berbagi, terlibat dalam kegiatan sosial, atau menyuarakan hak-hak mereka yang tertindas. Memahami interkoneksi kita. Stoikisme mengajarkan konsep kosmopolis, bahwa kita semua adalah warga dunia. Keadilan melampaui batasan nasional atau kelompok, mendorong kita untuk melihat kemanusiaan dalam setiap individu. Contoh penerapan, ketika ada bencana alam di belahan dunia lain, keadilan mendorong empati dan keinginan untuk membantu, bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena kita memahami bahwa kita semua terhubung. Keadilan stoik mengingatkan kita bahwa hidup yang baik tidak hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang bagaimana kita berkontribusi pada harmoni dan kesejahteraan kolektif. 4. Kesederhanaan pengendalian diri, sopannya temperantia. Narator, kebajikan keempat adalah kesederhanaan, atau sering juga disebut pengendalian diri atau moderasi. Ini adalah kemampuan untuk mengendalikan keinginan dan dorongan kita, tidak berlebihan dalam kesenangan, dan tidak terlalu kurang dalam disiplin. Ini tentang menemukan keseimbangan yang sehat dalam segala aspek kehidupan. Kesederhanaan memungkinkan kita untuk mengendalikan keinginan dan dorongan. Ini adalah tentang menjadi tuan atas nafsu kita, bukan budaknya. Contoh penerapan, Anda tergoda untuk makan berlebihan atau menghabiskan waktu terlalu banyak di media sosial. Kesederhanaan membantu Anda menahan dorongan tersebut dan memilih apa yang benar-benar baik untuk kesejahteraan jangka panjang Anda. Hidup dalam moderasi, menghindari ekstrim, baik itu terlalu banyak atau terlalu sedikit. Menemukan titik tengah yang sehat dalam segala hal, dari makan dan minum hingga bekerja dan bersantai. Contoh penerapan, ketika meraih kesuksesan, kesederhanaan mencegah Anda menjadi sombong atau terlena. Ketika mengalami kegagalan, ia mencegah Anda terjerumus dalam keputusasaan yang ekstrim. Mengembangkan disiplin diri. Ini adalah dasar untuk membangun kebiasaan baik dan menghindari kebiasaan buruk yang merugikan. Contoh penerapan, Anda memiliki tujuan kebugaran atau finansial. Kesederhanaan adalah kekuatan yang memungkinkan Anda untuk disiplin dalam diet, olahraga, atau menabung, bahkan ketika ada godaan untuk menyerah. Kesederhanaan adalah kunci untuk kemandirian batin, menjaga kita dari ketergantungan pada hal-hal eksternal dan memungkinkan kita untuk hidup dengan tenang dan puas. Kebijaksanaan, keberanian, keadilan, kesederhanaan. Keempat kebajikan ini bukanlah daftar cek yang harus kita puju satu persatu. Sebaliknya, mereka saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Kita tidak bisa benar-benar bijaksana tanpa keberanian untuk bertindak atas kebenaran, atau adil tanpa pengendalian diri untuk menahan prasangka. Mempraktikkan kebajikan-kebajikan ini adalah inti dari jalan stoik. Ini adalah latihan seumur hidup yang akan membawa kita menuju kehidupan yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bermakna. Di video berikutnya, kita akan menyelami bagaimana Anda bisa mulai mengaplikasikan kebajikan-kebajikan ini dalam rutinitas harian Anda. Terima kasih telah bergabung dengan kami di Jalan Stoik. Jika Anda merasa narasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe untuk konten Stoikisme lainnya. Sampai jumpa.